Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Pratiwi dengan NIM 2365019. Di sini saya akan memaparkan materi pertemuan ketiga sampai pertemuan ketujuh. Oke, langsung saja materi ketiga, latar belakang dan landasan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di sini ada hukum cyber. Hukum cyber ada 3, yaitu yang pertama hukum yang mengatur aktivitas di ruang digital. Yang kedua bertujuan memberi kepastian hukum dan perlindungan hak. Yang ketiga mencakup transaksi data dan kejahatan cyber. Selanjutnya ruang lingkup. Ada 4, yaitu yang pertama transaksi elektronik e-commerce banking. Yang kedua perlindungan data dan hak digital. Yang ketiga, kejahatan cyber. Contohnya seperti penipuan, hacking, konten ilegal. Yang keempat, keamanan sistem dan etika internet. Selanjutnya, sejarah hukum cyber. Ada 4, yaitu yang pertama, era pra-undang-undang informasi transaksi elektronik sebelum 2008. Yang kedua, Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik tahun 2008. Yang ketiga, revisi Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik 2016. Yang keempat, peraturan terkait perlindungan data pribadi. Selanjutnya ada regulasi pendukung. Ada 3. Yang pertama, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi PDP nomor 27 tahun 2022. Yang kedua, PP Sistem dan Transaksi Elektronik. Yang ketiga, penguatan lembaga cyber. Di sini ada selanjutnya tujuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ada 3, yang pertama kepastian dan rasa aman hukum, yang kedua mendukung ekonomi digital, yang ketiga melindungi kepentingan nasional. Selanjutnya materi yang keempat, yurisdiksi dan asas berlaku hukum pidana siber. Di sini ada tantangan yurisdiksi cybercrime. Cybercrime memiliki karakteristik yang berbeda dari kejahatan konvensional. Yang pertama, borderless, tidak mengenal batas geografis. Yang kedua, virtual, tidak memiliki lokasi fisik yang jelas. Yang ketiga, multi-jurisdiksi, pelaku, korban, dan service dapat berada di negara berbeda. Contohnya, hacker di Indonesia menyerang server di AS, korban berada di Eropa. Selanjutnya, locus dan tempus delicti. Locus delicti, tempat terjadinya tindak pidana siber. Tempus delicti, waktu terjadinya tindak pidana penting untuk menentukan hukum yang berlaku. Selanjutnya ada 4 asas hukum pidana di Indonesia. Yang pertama, asas teritorial. Yang kedua, asas nasional aktif. Yang ketiga, asas nasional pasif. Dan yang keempat, asas universal. Selanjutnya materi yang kelima, jenis-jenis kejahatan teknologi informasi. Definisi kejahatan teknologi informasi yaitu segala bentuk tindak pidana yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi seperti komputer, internet, jaringan digital, atau perangkat elektronik untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Selanjutnya ada jenis kejahatan teknologi informasi. Ada 4. Yang pertama, hacking atau peretasan, contohnya seperti membobol server bank untuk mencuri data nasabah. Kedua, phishing atau penipuan online, contohnya email palsu yang menyamar sebagai bank untuk mencuri password. Yang ketiga, malware atau perangkat lunak berbahaya, contohnya ransomware yang menginskripsi file dan meminta tebusan. Yang keempat, carding atau penipuan kartu kredit, contohnya menggunakan nomor kartu kredit curian untuk belanja online.
Selanjutnya di sini ada carding, definisi dan karakteristiknya. Definisinya penyalahgunaan kartu kredit melalui internet. Sarannya properti milik orang lain atau cybercrime makian properti. Modus komputer facilitated crime. Dapatnya perolehan data validasi transaksi pengiriman dan penjualan. Selanjutnya ada dampak carding. Yang pertama, korban langsung, pemilik kartu atau kerugian finansial. Korban tidak langsung, merchant atau chargeback biaya tambahan. Sistemik, tingkatkan biaya transaksi kartu. Reputasi, turunkan kepercayaan e-commerce. Selanjutnya, dari yang ke-6. Mekanisme pembuktian perkara cybercrime. Definisi mekanisme pembuktian perkara cybercrime, yaitu definisinya proses hukum untuk membuktikan tindak pidana cyber di pengadilan. Tujuannya, yang pertama menemukan kebenaran material, yang kedua mengidentifikasi pelaku dan modus operandi, yang ketiga mengumpulkan alat bukti sah, termasuk bukti elektronik. Selanjutnya, dasar hukum dan sistem pembuktian. Yang pertama, KUHP pasal 183, terdakwa hanya bersalah jika terbukti dengan alat bukti sah. Yang kedua, alat bukti sah KUHP, saksi, ahli, surat petunjuk, keterangan terdakwa. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Pasal 5, dokumen elektronik sah sebagai alat bukti. Yang pasal 6, bukti sah jika akses utuh, autentik, bertanggung jawab, menjelaskan fakta. Selanjutnya ada tantangan pembuktian cybercrime. Yang pertama, bukti digital rapuh dan mudah. Yang kedua, pelaku anonim, VPN, email palsu. Yang ketiga, lokasi pelaku tidak pasti, lintas wilayah atau negara. Yang keempat, otentitas bukti sulit diverifikasi. Yang kelima, teknologi cepat berubah, metode forensik harus diperbarui. Selanjutnya ada digital forensik. Digital forensik ilmu untuk mengumpulkan, mempreservasi, menganalisis dan menyajikan bukti elektronik. Prosesnya pengumpulan, preservasi, analisis, dan presentasi. Selanjutnya materi yang ke-7, yaitu keabsahan alat bukti elektronik dalam persidangan. Di sini ada persyaratan formil bukti elektronik. Definisinya, ketentuan hukum agar bukti digital sah di persidangan. Pasal 5 ayat 4 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik berbunyi, bukti elektronik tidak sah untuk surat tertulis atau akta notaris atau pejabat. Pasal yang 43 ayat 3 sampai 4 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik berbunyi, penggeledahan atau penyitaan sistem elektronik harus izin pengadilan dan tetap menjaga pelayanan publik. Selanjutnya, digital forensik dan chain of the study. Definisinya, proses ilmiah untuk mengumpulkan, menganalisis, dan melindungi bukti digital sehingga dapat diterima di pengadilan. Rantai pembuktiannya ada pengumpulan, preservasi, analisis, legalitas, integritas, dan presentasi. Chain of custody, dokumentasi lengkap perpindahan bukti, mencegah perubahan, tools penting, Hasvalue, sidik jari digital, red blocker, redly mencegah perubahan data, teknik pengumpulan, live network cloud as question.
Selanjutnya, strategi presentasi bukti elektronik. Definisinya, cara menyampaikan bukti digital agar mudah dipahami dan diterima di pengadilan. Simplify, bahasa sederhana, visualisasi, diagram, flowchart, domain. Demonstrate-nya, tunjukkan cara kerja jika perlu. Cara berat, hubungkan dengan bukti lain. Summaries, buat ringkasan jelas untuk hakim. Selanjutnya, aktivitas dan simulasi persidangan. Ada role play, hakim, jaksa, pengacara, saksi ahli, panitera. Kasusnya seperti phishing website dan palsu. Fokusnya keabsahan, screenshot, dan log service. Outputnya seperti putusan diterima atau tidaknya bukti elektronik. Tujuannya memberikan pengalaman nyata mengenai bukti digital di persidangan. Demikian pemaparan yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.